Sudah rapi semua anak? Sudah, Ibu. Sudah, masih ada sampah di bawah? Enggak, Bu. Oke, sebelum kita belajar, maka Ibu absen dulu terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir? Anugra? Hadir, Bu. Audi? Hadir, Bu. Sebelum belajar, kita bernyanyi dulu profil Pancasila. Ayo kita mulai. 1, 2, 3, ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebudayaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, masih semangat? Hadir, Bu. Oke. Nah, sebelum belajar, minggu lalu kita sampai dengan pelajaran IPA karena tentang fotosintesis, yaitu pada tumbuhan. Maka kita lanjut ke pertumbuhan tumbuhan, ya kan? Ada vegetatif nanti dan ada vegetatif buatan dan vegetatif alami. Maka sebelum ke situ ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi cara vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya dengan benar. Yang kedua, menyampaikan cara perkembangbiakan pada tumbuhan. Yang ketiga, dia memiliki sikap mandiri, kerjasama, percaya diri, dan selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Nah, kita di sini nanti metode ini tentang diskusi, makanya ibu buat seperti berkelompok, ya. Nanti dikerjakan berkelompok, ya. Nah, terus selanjutnya kita masuk ke materinya, perkembangan tumbuhan, yaitu suatu proses yang terjadi pada tumbuhan untuk menghasilkan individu baru guna melestarikan jenisnya, ya nak. Nanti vegetatif alami itu terbagi menjadi dua, ada vegetatif alami dan ada vegetatif buatan, ya. Yang pertama ada vegetatif alami. Nah, vegetatif alami ini adalah perkembangbiakan secara kawin pada tumbuhan yang terjadi dengan sendirinya tanpa bantuan manusia, ya. Contohnya pada spora, tunas, ada umbi lapis, terus umbi batang, umbi akar, dan pada geragi. Dia dibilang tidak dengan bantuan manusia. Kita tanam dia ke dalam tanah, maka dia akan tumbuh, ya. Nah, yang pertama kita bahas tentang spora. Itu yang ada contohnya pada lumut, pada jamur, dan pada tumbuhan paku, ya. Spora ini dia merupakan bagian penting pada tumbuhan paku karena berfungsi sebagai alat perkembangbiakan dalam proses regenerasi ataupun disebut sebagai proses pergantian sel, ya. Selanjutnya pada tunas adventif, ya. Mungkin kita sudah mengenal tumbuhan ini adalah apa nak? Iya, cocor bebek, ya kan? Ada kalian tanam seperti di depan rumah kalian? Iya, ini sejenis bunga, ya nak, cocor bebek ini. Maka dia tunasnya dia berada di ujung-ujung ini dia tunasnya, ya, di ujung-ujungnya dia. Tunas-tunasnya yang mau tumbuh menjadi tumbuhan yang baru, ya, menjadi tumbuhan baru tunasnya. Kalau jatuh tunasnya itu, maka dia akan tumbuh, ya. Maka dia tadi dibilang tanpa bantuan manusia, dia boleh tumbuh
sendiri. Ya. Terus ini pada tunas. Mungkin ini udah sering kalian lihat ini. Ada pisang, ada tebu dan ada bambu. Yang paling sering mungkin kalian lihat ditanam di sini ya kan? Apa nan? Yang sering kalian tanam? Pohon pisang. Siapa yang punya pohon pisang? Iya. Nanti coba kalian perhatikan. Ada dia tunasnya muncul dari bawah seperti ini. Ya, muncul tunas. Seperti yang digambar ini. Ada tunasnya. Itu dia menjadi tumbuhan yang baru. Ya, tumbuhan baru. Tumbuh sendiri tanpa bantuan manusia. Nah, jika kita pindahkan tunas ini juga boleh. Kita pindahkan ke tempat lain, maka dia akan tumbuh dengan sendiri. Ya. Terus selanjutnya pada umbi lapis. Pada umbi lapis ini mungkin sering kalian lihat di rumah ya nak. Umbi lapis dia berlapis-lapis seperti ini. Berlapis-lapis. Maka dikatakan dia umbi lapis itu merupakan beberapa daun yang berlapis-lapis. Ya, jika ditanam pada bagian atas umbi lapis tumbuh daun. Ya, pada bawang itu karena dari bawah itu ini dia akan tumbuh dari sini, ya, dan memiliki akar dari bawah dari apa ini akar serabut namanya, ya. Nanti kalian perhatikan bawang di perdapuran di rumah, ya, ada itu bawang. Nanti dia akan muncul seperti itu jika sudah mau tumbuh dia maka bertunas tumbuh lagi. Selanjutnya pada umbi batang. Pada umbi batang ini dia ada kentang, apa lagi nak? Iya, ubi jala. Pernahnya kalian makan ini? Pernah? Kentang. Siapa yang tak pernah makan kentang? Kan? Maka ini dapat kita jumpai juga di rumah ataupun di pasar kentang. Umbi kentang ini adalah tanaman umbi yang menggunakan batang sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Ya, di batang lagi yang disimpan cadangan makanannya. Maka yang ditanam dia nanti kentang itu sendiri. Buat kentangnya ditanam, maka tumbuh nanti dia seperti itu tunas. Ya, seperti tunas. Maka dia tumbuh sendiri. Terus selanjutnya ada umbi akar. Umbi akar ini juga sering kalian lihat mungkin ini ya. Ada wortel, apalagi itu nak? Ada lobak dan singkong. Nah, umbi akar ini adalah akar yang membesar. Dia berisi cadangan makanan. Berisi cadangan makanan. Jika umbi ini ditanam bersama dengan pangkal, maka akan tumbuh tunas yang menjadi tunas baru. Ya. Terus selanjutnya pada rizoma. Nah, pada rizoma ini dia contohnya ada apa itu? Jahe, kunyit, nah, pada apa ini juga jahe ini ya, dan kunyit, jika kita biarkan nanti dia di dapur selama sekitar 2 bulan, maka dia akan tumbuh tunas baru. Maka akan tumbuh tunas baru. Nanti itu jika ditanam, dia akan tumbuh. Ya, dari situ tunasnya. Jahe juga seperti itu. Dia akan muncul tunas baru. Ya. Selanjutnya pada geragi. Di sini ada rumput tepi, stroberi, dan armeri. Ya. Nah, geragi ini adalah batang yang tumbuh mendatar di permukaan tanah. Oke? Tumbuh baru mulai dengan pucuk ujung yang menyentuh tanah, kemudian membelok ke atas dan dia tumbuh dari situ. Ya, dia juga tumbuh bukan dengan bantuan manusia, dia tumbuh sendiri. Ya, dengan membelokkan akarnya dan dia tumbuh. Selanjutnya kita masuk kepada vegetatif buatan. Nah, pada vegetatif buatan ini
ya, tetapi dia menggunakan campur tangan manusia. Manusia itu sendiri yang menanam tumbuhan ini. Seperti contohnya pada stek, merunduk, dan mencangkok. Ya, kita lihat dulu contohnya. Pada stek ini merupakan cara perbanyakan tanaman secara vegetatif buatan dengan menggunakan bagian batang, akar, ataupun daun tanaman untuk ditumbuhkan menjadi tanaman baru. Ya, pada stek. Maka pada stek itu nanti diambil tumbuhan baru. Dengar, ini nanti sebagai diskusi kita. Diambil tumbuhan baru, maka ditempelkan dia ke tumbuhan. Misalnya ada akar tumbuhan yang akarnya kuat dan ditambahkan dia dengan batang yang berbuah lebat, ya, berbuah lebat, maka ditempelkan supaya cepat mendapat buah kembali, supaya cepat berbuah, maka dilakukan stek, ya. Selanjutnya merunduk. Merunduk ini adalah teknik berbanyakan tanaman yang hanya dapat dilakukan untuk tanaman yang memiliki tanaman yang paling panjang dan lentur seperti pada gambar. Perhatikan dulu. Ya. Sudah? Ini terjadi pada sirih dan stroberi. Ya, pada sirih. Dia tumbuhan itu seperti menjalar. Ya, panjang-panjang. Maka dia kalau kena ke tanah tumbuhan itu lagi, sirih tadi kena ke tanah, maka dia akan tumbuh. Itu namanya merunduk. Ya, merunduk. Batangnya kena ke tanah, maka dia akan tumbuh kembali. Ya. Selanjutnya mencangkok. Mencangkok ini adalah cara perbanyakan tanaman dengan membuat perakaran pada batang atau ranting tanaman tersebut. Kenapa dibuat seperti itu? Misalnya dibuat di pohon, ya kan, pohon jambu misalnya, supaya cepat tanaman itu ditanam kembali ke pot yang lain, maka dia ditaruh tanah beserta ditutup dengan plastik supaya dia cepat berakar. Habis itu nanti dipotong dan dipindahkan tanaman itu ke polybag lain, misalnya. Ya, oke. Sampai di situ, maka kita masuk ke diskusi. Ya, nak? Kita akan diskusi, yaitu tadi tentang stek tadi. Ya, Ibu nanti akan menunjukkan satu video bagaimana caranya. Maka kalian akan susun nanti bersama. Ibu kasih aja dulu ya, supaya lebih paham. Oke, coba diperhatikan di situ. Perhatikan, nak. Sudah? Ibu sudah membuat langsung jawabannya di situ. Dengar semua? Ibu sudah membuat jawabannya sekaligus di situ. Maka nanti kau gunting satu persatu. Yang mana dia duluan di atas. Ya, misalnya seperti langkah-langkah melakukan tumbuhan stek, ya, nak. Ibu buat dari stek ini. Oke, langkah-langkahnya bagaimana dia pertama? Oke, coba diperhatikan dulu. Ibu ada video di sini.
Nah, itu tadi termasuk video vegetatif mana? Vegetatif Vegetatif buatan tentang stek. Maka di situ ada cara-caranya. Maka kau harus buat di situ langkah-langkah tersebut. Ibu sudah baca di situ, sudah ibu acak jawabannya. Maka kau buat ini nomor 1, ini nomor 2. Kau tempelkan nanti di situ. Kau penting ya nak. Lalu kau tempelkan di kertas yang ibu kasih kosong tadi. Ini nomor 1, ini nomor 2. Paham? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak. Oke. Maka boleh dikerjakan. Tempelkan ya, penting. Ini kan ini termasuk kelompok 3 aja ya. Lihat, satu kelompok aja, satu orang aja ya. Yang coba bacakan hasil diskusi kalian. Dengarkan teman-teman. Susunlah langkah-langkah di dalam melakukan praktek vegetatif buatan atau stek. 1. Siapkan alat dan bahan. Baru tumbuh. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 3 Pri. Aplausos. Oke, maka coba memperhatikan jawabanmu benar atau tidak. Nomor 1, siapkan alat dan pindahkan ke tempat yang lebih terang. Sudah kan? Oke. Sekian praktek kita. Maka minggu depan kita lanjut praktek tentang pembuatan stek pada rata. Ya nak? Pembuatan stek. Kita langsung praktek minggu depan. Maka caranya begitu. Langkah-langkahnya tadi ada di situ ya. Udah ditulis semua mana? Sudah? Oke. Dari vegetatif itu terbagi menjadi apa saja vegetatif? Alami dan